Diana mensomasi Dede dan Dedi Mulyadi ini suatu hal yang sangat, ya ibarat kata kita bertanya-tanya nih, ya kan, apakah dengan disomasi ini apakah ada langkah-langkah untuk bisa membuktikan Ibtu Rudiana apakah benar sangkaan-sangkaan yang dilontarkan oleh Dedi Mulyadi dan Dede. Pada saat ini kan Dede itu sesuai petunjuk daripada AYEP, di mana pada fakta persidangan sehingga 8 orang ya menjadi terpidana dan diputus hukuman, 7 orang diputus hukuman seumur hidup. Dengan itu makanya langkah-langkah hukum yang sudah diambil oleh Dede tentunya dan Dedi Mulyadi, saya rasa ini cukup baik ya untuk menampilkan sesuatu fakta yang sampai saat ini juga belum bisa kita temukan fakta itu. Nah, kenapa alat bukti kita sampai detik ini tidak cukup untuk bisa ditampilkan di mata hukum tentunya. Nah, oleh karena itu pelan-pelan melaporkan Ibtu Rudiana, dan emang kalau memang Ibtu Rudiana tidak bersalah dan dia bisa ya membalas somasi ya, membalas somasi dan bisa bahwa si Dede itu bisa memberikan satu statement atau balasan daripada somasi Ibtu Rudiana, tentunya Ibtu Rudiana nggak usah khawatir, pasti harus hadapin, dan semua itu permasalahan ini akan segera selesai. Dan tentunya kita juga bisa melihat bahwa fakta apa dibalik Dede dan AYEP dan Dedi Mulyadi yang selama ini juga mengawal kasus ini seperti itu. Nah, yang menarik di sini Kang Dedi Mulyadi kalau memang membuat merasa gaduh atau segala macam, dia sudah meminta maaf. Artinya dia dengan gentle meminta maaf kalau dari pihak Pak Rudiana itu merasa kayak semacam tersudutkan. Sedangkan yang menarik di sini adalah Dede sendiri menolak untuk meminta maaf terkait hal itu. Dia lebih memilih untuk meminta maaf kepada keluarga terpidana ke-6 atau ke-7 itu sendiri. Nah, menariknya seperti apa pengakuan Dede ini, artinya tidak mau menunjukkan bahwasanya dia tidak takut dengan adanya somasi ini. Nah, itu seperti apa, Bang? Ya, tentunya atas kebenaran semua itu kan, kebenaran yang disampaikan, kebenaran yang dituangkan kepada media, bahkan juga dari pihak kepolisian juga harus menilai ini, menganalisa ini, karena adanya satu pengungkapan hal-hal yang dirasa perlu. Karena apa? Karena ada kejanggalan, dan kejanggalan yang sudah bertahun-tahun, dan kita semua menanti-nanti itu, sehingga Dede sampai detik ini mempertanggungjawabkan apa yang sudah dilontarkan, bahkan dia sampaikan. Nah, ini suatu yang perlu jadi apresiasi tentunya buat kita semua. Kalau itu memang benar adanya dan dia mau mendapatkan konsekuensi hukum tentunya karena dia memberikan kesaksian palsu. Apakah kesaksian palsu ini ada sebab akibat sehingga dia melakukan kesaksian palsu? Itu kan harus didalamin juga. Ini harus diperiksa dan didalami bahwa Dede ini karena kenapa? Ada satu titipan, ada pesanan, atau ada yang menyuruh. Nah, ini juga harus diungkap. Karena nggak cuma sampai sini aja dia melakukan satu justice kolaborator, menjadikan satu dia adalah mau menjadi menggantikan 7 orang terpidana yang ada di dalam. Tentunya ini kan nggak main-main. Harus berdasarkan apa? Fakta dulu. Karena proses hukum peradilan ini sudah selesai di mata hukum. Kalau mau melanjutkan ini semua kan ada upaya yang sedang dijalankan, itu PK. Ya, kita harus menghargai proses hukum positif tentunya yang ada di Indonesia, yang harus kita jalani tentunya seperti itu. Nah, terkait hal itu juga Bang, pihak Dede juga kan kemarin sudah mendatangi atau mengunjungi LPSK ya, sekaligus meminta perlindungan. Apakah ini nantinya Dede termasuk orang yang bakalan aman ketika nanti kalau seumpamanya ada proses persidangan kembali? Iya, tentunya setiap orang ya yang menjadi saksi, baik itu juga korban, itu berhak untuk meminta perlindungan ke LPSK. Di mana ini bisa jadi ketentuan yang harus kita jalankan. Karena apa? Karena ini saksi kunci yang bisa kita jadikan suatu pedoman nantinya. Karena apa? Karena kita sekarang ini mencari jalan keluar
pelan-pelan memberikan satu kebenaran. Kalau memang dirasa memang ada seseorang yang merekayasa kasus, ya, membentuk kasus sampai adanya satu titipan atau mereka ada satu kejanggalan yang perlu dibuktikan, tentunya kita nggak usah takut. Hal ini adalah satu cara di mana memperjuangkan suatu kebenaran yang pelan-pelan pasti akan terungkap apabila nanti mungkin tidak hari ini, tapi suatu saat dengan adanya faktor-faktor tadi yang saksi-saksi yang bisa menampilkan dan bisa dipertanggungjawabkan, tentu ini menjadi satu landasan kita untuk bisa menuju suatu keadilan. Oke Bang, terakhir mungkin dengan kasus yang terbaru nih, artinya ada titik temu atau babak baru di kasus ini terkait Dede yang akan memberikan keterangan karena dia juga sudah dilaporkan. Artinya seperti apa sih nanti mekanisme dengan kasus Vina di babak baru ini sendiri? Ya, segala sesuatu persoalan hukum ya yang menyangkut mempunyai hubungan hukum, tentunya kita hadapin, kita sampaikan berdasarkan alat bukti, fakta-fakta, di mana semua itu ada pertanggungjawabannya. Di mana kalau misalnya memang Dede memang adalah seorang yang disuruh ya, atau dibentuk untuk bisa melakukan suatu fakta yang bukan sebenarnya, tentunya dia harus memberikan statement ataupun memberikan alat bukti yang bisa dipertanggungjawabkan. Artinya di mata hukum harus ada saksi juga yang bisa yang membentuk ini. Jangan katanya, ya kan? Kalau cuma katanya kan kita nggak bisa melihatkan alat bukti. Tapi ada saksi-saksi yang bisa menguatkan ini, sehingga saksi-saksinya ya bisa dipanggil. AF kan menyuruh, ya kan? Menyuruh mengkondisikan, ya, rekayasa, konstruksi, dan sampai dengan persidangan tentunya kan seperti itu. Fakta sidang itu kan kalau dibentuk memang bisa dibentuk, tetapi kan kalau memang itu ada satu deal-dealan atau tidak secara faktual, tentu kan harus ada petunjuk lagi tuh, saksi-saksi yang bisa ditampilkan. Karena nggak cuma di situ aja yang bisa dilakukan suatu investigasi crime ya. Tentunya dalam hal ini untuk melihat satu peristiwa kejadian cukup lama, 8 tahun yang akan dibuka lagi kan seperti itu. Tapi Bang, dengan adanya pengakuan Dede tersendiri, apakah ini akan merubah hasil putusan yang kemarin atau seperti apa Bang? Karena kan belakangan ini Dede telah menguak tabir terkait apa yang dia diminta oleh seseorang untuk mengakui, seolah-olah dia harus mengakui hal-hal yang tidak dia lakukan. Iya, saya lihat langkah awal Dede itu cukup fantastis ya. Fantastis artinya jarang ini terjadi. Bahkan memang segala sesuatu kasus yang dinilai atau diduga adanya satu rekayasa, terus timbulnya Dede ini sebagai ya ibaratnya menguak suatu peristiwa. Saya rasa ini harus dipertanggungjawabkan juga. Jangan cuman berpikir bahwa dia disuruh siapa, dia juga harus pertanggungjawabkan. Karena nggak mungkin seseorang yang disuruh itu tidak mempunyai alat bukti seperti handphone lah atau apa yang kira-kira membentuk suatu peristiwa yang bukan sesungguhnya. Itu saya rasa sudah ada yang namanya peristiwa 340 pembunuhan berencana. Artinya bersama-sama. Kalau pembunuhan berencana kan nggak mungkin sendiri. Nah tentunya ada faktor, ada orang-orang lain yang perlu diperiksa. Ya bongkar handphonenya. Ya kalau memang bisa dipertanggungjawabkan pada waktu itu, semua handphone yang berkaitan dengan itu dibongkar, dibuka. Terkuak sudah apa percakapannya, bagaimana dia melakukan suatu adanya peristiwa tersebut, kan itu bisa membuka suatu peristiwa ini kan seperti itu. Nah kalau cuman mengakui bahwa dia disuruh oleh siapa, terus bagaimana caranya, ya kan, dengan siapa saja, tentunya kan ada suatu sebab akibat yang dimana nih peristiwa ini nggak berdiri sendiri, pasti ada orang-orang lain yang juga disuruh. Nah ini kan harus dipanggil, diperiksa, dibongkar handphonenya, dicek lagi bagaimana mereka bisa melakukan peristiwa ini kan seperti itu. Kalau memang dibentuk, kenapa seseorang yang nggak bersalah disuruh ngomong yang tidak sebenarnya, dia mau? Ada apa? Ada uang kah? Atau ada deal-dealan kah? Iming-iming dan lain-lain yang semestinya itu tidak lazim. Seseorang disuruh terus dia mau. Ada sesuatu hal yang pasti ada
unsur-unsur lain di balik itu semua, yang itu harus kita dalamin lagi. Nggak cuman bawa pengakuan itu nggak cukup, karena ini dia sudah melakukan suatu menjadi saksi yang dia bilang katanya dia bukan sesungguhnya, tandanya dia memberikan saksi palsu. Nah, kalau dia menjadikan saksi palsu, tandanya dia harus ada konsekuensi pidana, yang memberikan keterangan palsu. Nah, dia harus membuka juga tabirnya. Akibat dari dia memberikan keterangan palsu itu oleh siapa, disuruh siapa, motifnya apa, dan dengan siapa saja. Nah itu harus dibuka juga. Nggak bisa cuman dia mengakui saja. Dia pengen menggantikan seorang yang 7 orang atau 8 orang itu jadi dia yang menggantikan. Itu kan nggak bisa. Proses hukum nggak begitu. Nggak ada acara hukum itu harus dibuat seperti itu, nggak ada. Yang ada bagaimana membuktikan, menguap suatu peristiwa yang 8 tahun itu bisa dibuktikan. Kalau terbukti apakah nanti putusan itu gugur atau gimana? Ya pasti jelas-jelas kalau memang itu terbukti, maka yang sedang mengajukan PK itu menjadikan alat bukti yang cukup ini untuk bisa diterima oleh Mahkamah Agung, PK-nya kan seperti itu. Dan nyatakan bebas. Tinggal polisi punya PR lagi nih, siapa yang membunuh Vina dan Eki sesungguhnya kan.